Ada satu kasus di Malaysia, salah seorang perempuan nih nyesel beli Velfire. Kalau tadi barusan aku search, Velfire tuh harganya tuh 1,3 miliar rupiah. Dan bayarnya akhirnya dia nyicil, terus akhirnya dia nyesel. Tanggapan Mas Ai gimana terkait fenomena ini? Ya, itu jadi sebenarnya kalau kita mau beli sesuatu, yaitu barang, mau barang impian atau barang yang emang kita mau pakai atau apapun itu, ya kita harus pikir panjang dulu ya, apalagi kalau harganya mahal gitu ya. Kita nggak bisa membeli suatu barang itu atas dasar ya pengen aja gitu, tapi juga kita harus pikirkan bagaimana pembiayaannya gitu ya, apakah cukup apa enggak uangnya gitu, apakah kalaupun dicicil nanti apakah nantinya nggak akan jadi masalah gitu ya, karena memang ada beberapa syarat atau ketentuan kalau memang nanti kita mau mencicil barang gitu ya, atau mencicil membeli barang sesuai dengan keinginan gitu. Jadi memang kalau menanggapi pemberitaan yang ada itu ya kalau menurut saya sih memang itu sangat tidak lazim ya dan tidak baik juga gitu ya buat keuangan. Nah ini juga harus jadi catatan ya untuk semua orang gitu ya kalau memang ingin membeli sebuah barang gitu. Oke, sebentar, ini kan misalkan soal kasus yang orang Malaysia ini kan dia mencicil begitu ya, artinya kan mereka udah kasih tahu informasi dia, penghasilan dia kepada yang memberi kredit begitu kan ya. 33 juta 33 juta rupiah begitu. Ini salah siapa ya, atau memang itu menjerumuskan karena memang dirasa oh ya ini bisa kok penghasilan 33 juta per bulan bisa nyicil Velfire 1,3 M gitu. Itu gimana sih? Seharusnya mungkin juga si ibu ini juga sudah diberitahu ini ya, diiming-imingnya kayak oh bisa kok ini dicicil dengan harga sekian. Iya, kalau seorang marketing atau sales itu kan biasanya memang dia selalu mengiming-imingi sesuatu yang menggiurkan gitu ya. Tapi jarang sekali sales atau marketing itu yang memberitahukan resiko gitu ya, atau mungkin nantinya bagaimana, nanti kalau nggak bisa nyicil gimana gitu ya, terus nanti uangnya cukup nggak gitu kan. Apalagi kalau sampai ngasih perhitungan gitu ya, itu kayaknya jarang banget gitu ya. Dan ini makanya kontrolnya harus dari diri kita sendiri ya, dari kita yang sebagai mau mencicil gitu ya atau melakukan kredit, kita harus tahu dulu gitu ya kondisi keuangan kita gitu. Apalagi kalau cicilannya 33 juta itu kan bukan suatu angka yang kecil gitu 33 juta tuh gajinya, Mas. Oh, gajinya. Gajinya. Tapi harga mobil itu 1,3 miliar. Iya, kan cicilannya mungkin kurang lebih kalau saya baca itu sekitar 16 jutaan atau setengahnya dari gajinya. Itu kan berarti udah 50% dari penghasilannya dia ya. Nah, ini kan juga harus dihitung-hitung dulu. Dia ada cicilan lain nggak gitu ya. Terus biaya hidup dia berapa? Betul, gitu apalagi kan. pakai Velfire, dia punya perawatan, beli bensin. Itu liternya banyak banget loh. Pasti harus pakai driver. Betul. Tapi kalau untuk bank sendiri ini lucu ya, artinya kan itu jadi khawatir karena bisa jadi kredit macet, dan itu kan juga gimana tuh dari banknya sendiri kan harusnya dia bisa memilah-milah mana yang bisa diterima atau enggak nih buat perorangan yang untuk mau menyicil. Ya, betul. Jadi sebuah lembaga keuangan ya, bank ataupun multifinance gitu ya, dalam meng-ACC kredit dari debitur, itu kan pasti kan ada assessment-nya ya. Biasanya based on credit scoring gitu ya. Kalau kita yang kita tahu mungkin Slick OJK gitu ya. Jadi kita lihat nih scoring orangnya ini kira-kira eligible nggak gitu ya. Cuma kan memang kadang-kadang ada beberapa lembaga keuangan yang terlalu agresif gitu ya. Dia melihat mungkin mungkin ada juga target gitu ya, atau mungkin dia juga lagi ekspansi gitu ya, ingin mendapat nasabah baru dengan cepat, atau juga mungkin ingin cepat mengucurkan kredit gitu ya. Itu kadang-kadang juga membuat mungkin asesmen kreditnya jadi agak sedikit longgar gitu ya. Ini juga kan jadi suatu masalah gitu ya kalau udah macet kayak gini. Ya jadi masalah juga, walaupun mungkin biasanya kalau kredit itu kan biasanya ada asuransi kreditnya Nah ini juga kan mungkin bisa untuk mengatasi kredit-kredit macet, tapi kan kalau misalkan nggak macet kan harusnya jauh lebih bagus gitu ya, daripada nanti effortnya lebih besar gitu ya kalau memang untuk mengeksekusi yang macet ini gitu.